Ada beberapa filosofi dari ahimsa ini. Filosofi kita maknai pemaknaan mendalam. Kalau tadi kan mungkin agak wawasan-wawasan awalnya. Secara dalam seperti apa sih filosofinya ahimsa itu? Yang pertama, ayo kita lihat dari sejarah manusia. Sejarah manusia membuktikan semakin manusia itu beradab dalam perkembangannya, ternyata pencirinya adalah semakin mereka mampu hidup bersama dan menghindari konflik-konflik. Semakin manusia belum beradab, semakin dia mudah konflik dan sulit hidup bersama. Nah, ini boleh dibaca, mungkin teman-teman boleh membaca sejarahnya manusia, mungkin boleh membaca Sapiens lah, boleh membaca apalah. Itu nanti ada pencirinya. Manusia semakin era sebut saja primitif awal, itu mungkin lebih dalam tanda petik suka konflik. Tapi manusia, dan ini biasanya hidupnya masih nomaden, masih belum kompak. Secara umum cara hidupnya masih berburu. Tapi begitu mereka ngerti caranya menanam, menghasilkan makanan, kemudian hidup menetap, hidup bersama, mereka mulai sadar kebutuhan akan yang lain. Mereka mulai sadar harus saling menghargai, harus kompak. Jadi mereka mulai sadar ya enggak semua masalah diselesaikan dengan cara konflik. Jadi ahimsa itu menjadi penciri semakin manusia beradab, semakin dia mampu menanggulangi unsur kebinatangan yang ada dalam dirinya. Jadi ingin enaknya sendiri, ingin menang sendiri, ingin sejahtera sendiri, tidak mau diganggu, lebih suka menyerang yang lain kalau dirasa mengancam eksistensinya. Ini kan unsur-unsur kebinatangan yang ada dalam diri kita. Nah, semakin manusia dalam perkembangan sejarahnya semakin beradab, dia semakin mampu menaklukkan ini. Disitulah maka filosofi dasarnya ahimsa itu sebenarnya pembuktian bagaimana manusia berkembang semakin beradab. Tapi kok terus orang tapi belakangan malah suka perang lagi, suka bunuh-bunuhan lagi, itu berarti perkembangannya mundur. Jadi kita ternyata banyak berkembang mundur, tidak hanya berkembang maju. Jadi lebih suka konflik, lebih suka menyakiti yang lain, ingin enaknya sendiri, egonya sendiri. Itu kita agak setback. Harusnya manusia itu hasil evolusinya ya tambah baik, tambah baik. Evolusi mental dan rohaninya. Ya kalau evolusi fisiknya ya teorinya kan berbeda nanti. Pakai teorinya Darwin yang bilang bahwa kalian awalnya dari kera. Ya enggak apa-apa lah, kan jujur saja kalau berkaca kan memang enggak jauh-jauh dari. Oke, ini maksudnya evolusi rohani ya, evolusi spiritual. Secara spiritual, intelektual manusia itu pembuktian dirinya semakin beradab adalah kemampuannya menaklukkan insting-insting kebinatangan. Bukan mematikan, tapi menaklukkannya. Ini filosofi pertama. Filosofi kedua, ahimsa itu adalah energi kreatifnya kebenaran. Jadi ketika kita menjalankan ahimsa, pantang kekerasan, itu kan mendorong kita untuk lebih kreatif dalam memperjuangkan kebenaran. Kalau sekedar saya benar kamu salah, maka kita perang, kamu saya kalahkan. Nah, itu simple logikanya kayak gitu. Logika menang kalah ya berarti nanti yang kalah habis, yang salah kalah dan habis, yang menang, yang benar kemudian unggul. Kan logika sederhananya begitu. Tapi hidup ini tidak sesimpel itu. Memperjuangkan kebenaran itu kadang-kadang ya tidak harus konfrontatif dengan logika menang kalah. Ya kalau bisa kebenaran itu memenangkan semua. Semuanya, tidak sekedar aku yang menang kamu kalah. Kalau bisa kamu yang semula salah bisa jadi benar.
Sehingga anti kekerasan ini mungkin tidak simpel, tapi menuntut kreativitas yang luar biasa saat kita memperjuangkan kebenaran. Makanya orang yang mengambil jalan ahimsa anti kekerasan itu perlu kreativitas lebih. Tidak sekedar ayo bertempur antara kebenaran dan kejahatan, pasti nanti menang kebenaran. Itu sesimpel itu jargonnya, tapi kan dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Maka alangkah baiknya kalau kita milih jalan yang tidak keras. Yang itu justru bisa membawa yang semula musuh bisa jadi teman. Yang semula salah sekarang bareng-bareng menghidupkan kebenaran. Oh, ini istilahnya energi kreatifnya kebenaran. Ketika kita menghidupkan kebenaran, di situ energi kreatif kita berlimpah ruah. Kita punya banyak ide, banyak gagasan. Melawan, iya, tapi tidak keras. Nah, terus caranya gimana? Wah, itu kan butuh kreativitas. Saya pingin dia sadar sih, caranya gimana ya. Kalau diingatkan langsung tersinggung. Kalau dipukuli urusannya penjara. Kalau diingatkan, kalian perlu kreatif akhirnya. Itu yang disebut kebenaran yang membawa energi kreatif. Itulah yang ditawarkan oleh ahimsa. Maka nanti Gandhi juga punya banyak ide untuk menghidupkan kebenaran meskipun lewat jalur anti kekerasan atau ahimsa. Ini filosofi kedua. Jadi ahimsa punya filosofi yang pertama, proses perkembangan evolutif manusia yang semakin memanusia, meninggalkan unsur-unsur kebinatangan dalam dirinya, dan juga proses intelektual yang semakin kreatif untuk menghidupkan kebenaran. Yang ketiga, kalau ini wis hafal ya, ahimsa itu adalah perwujudan dari cinta. Tidak mungkin orang mau susah payah melawan dengan jalan anti kekerasan kalau tidak didasari cinta. Khususnya cinta pada sesama. Satu-satunya jalan yang membuat orang mau capek, mau lelah, mau berkorban. Meskipun aku sakit, meskipun aku sulit, tidak apa-apa. Demi yang lain, itu ketika makomnya ada di makom cinta. Kalau masih di makom untung rugi, masih di level aku dapat apa, kamu dapat apa, sulit orang mau berkorban, capek-capek mencari jalan terbaik untuk kebersamaan. Maka ahimsa adalah perwujudan dari rasa cinta itu sendiri. Kalau teman-teman ingin mengambil jalur ahimsa berarti apa? Ya harus jadi seorang yang penuh cinta, yang jiwamu tercetak, perilakumu terwujud dengan dasar cinta. Ya kalau ini cinta pada sesama. Jadi cinta di level, kalau masih ada kekerasan, ya kemungkinan belum ada cinta itu, atau cintanya belum sempurna, belum utuh. Apalagi kekerasan pada pasangannya sendiri, itu otomatis kalau terjadi itu perlu dipertanyakan, apa benar masih cinta? Karena cinta itu satu-satunya yang jadi bahan pertimbangan adalah kebahagiaan yang dicintai, bukan egoku yang terpenuhi. Maka menjalankan ahimsa adalah perwujudan dari jiwa yang mencintai itu sendiri. Jadi bahkan kalau di Mahatma Gandhi, beliau tidak suka dengan dikotomi manusia itu dalam hidup ini terbagi dua. Yang satu kawan, yang satu lawan. Semuanya harusnya kawan. Meskipun karena saya mencintai semuanya, treatment saya berbeda-beda. Kalau ada teman yang baik, ya saya dukung. Kalau ada teman yang jahat, saya peduli, saya bantu dia biar jadi baik. Sementara kalau ada kawan dan lawan, ya yang teman didukung, yang lawan dihabisi. Dan logika ini yang banyak memunculkan tragedi-tragedi dalam keseharian manusia sepanjang sejarah.
Karena cara berpikirnya mana kawan, mana lawan. Dan itu kan kita alami kan tiap hari. Bahkan yang di satu kelompok, mungkin yang di satu agama, bahkan yang di satu organisasi, itu ya kita mikirnya selalu begitu. Ya organisasi saya dengan dia sama sih Pak. Cuma saya kan kubu ini, dia kubu sana. Nanti kan selalu kita pakai logik dua. Yang satu kawan, yang satu lawan. Ya kalau menurut Gandhi, ya mbok yo semua kawan saja. Dia saudara saya, dia kawan saya. Ya kebetulan alirannya beda, kebetulan agamanya beda, kebetulan negaranya beda, kebetulan kan gitu lebih indah daripada kita pakai logika kawan dan lawan. Nanti apa-apa dipakai kategori dua ini nanti. Ini ada yang ngaji filsafat kawan, ada yang lawan. Mesti nyari-nyari lemahnya ini, mesti nyari-nyari kelirunya. Ini kalau kita pikirnya begitu ya kita sendiri yang capek nanti. Jadi kalau versi Gandhi, yuk kita cintai semuanya saja, meskipun tentu saja cara mencintainya beda. Orang yang benar didukung, kawan yang salah diluruskan. Jadi dengan cara meluruskan yang tentu saja tanpa kekerasan. Baik, tak lanjutkan ya, tidak apa-apa lah, wis jam 09. Nanti sisanya tanya jawab. Kata Gandhi, cinta tidak pernah meminta, dia senantiasa memberi. Cinta mungkin membawa penderitaan, tetapi tidak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Sedangkan kebencian hanya membawa kepada kemusnahan. Jadi benci dan kekerasan itu yuk dihindari. Mungkin kita sedikit jewer, mungkin kita sedikit nyenggol teman kita, tapi bukan karena kita ingin balas dendam atau kita ingin menyakiti dia. Kita hanya ingin mengingatkan dia untuk jadi lebih baik. Sama sekali tidak ingin untuk menyakiti dia, untuk merusaknya. Jadi ini rumusnya orang mencintai. Oke, kita lanjutkan biar tuntas. Filosofi ahimsa selanjutnya, jangan salah, ini kemarin-kemarin sudah dijelaskan di tokoh-tokoh sebelumnya, tanpa kekerasan itu bukan berarti lemah. Orang yang mampu menghidupkan jalan anti kekerasan itu justru dia kuat dan pasti menang. Kenapa? Begitu dia milih jalan anti kekerasan, dia sudah menang. Karena hanya di level ikhtiar ini kan kuasa kita. Hasil itu kan di luar kuasa kita. Jangan dikira beliau Mahatma Gandhi ini sukses luar biasa dengan konsepnya. Bahkan beliau sendiri jadi korbannya. Bahkan sampai hari ini konflik itu di India sana tempat beliau masih ada, mungkin masih sangat kuat. Konflik antara Hindu dan Muslim. Tapi bagi beliau, kemauan dan kesediaan untuk memilih jalan anti kekerasan itu sudah kemenangan bagi kemanusiaan itu sendiri. Meskipun ya sebenarnya logika menang kalah itu tidak dipakai dalam ahimsa. Hidup ini tidak tentang menang kalah, tapi tentang tegaknya kebenaran untuk semua saja. Jadi kalau ada menang kalah nanti masih ada leveling. Ada manusia level tinggi, manusia level rendah, dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan menang kalah. Ya kemenangan itu hakikatnya kesediaan kita, keterbukaan kita untuk memilih jalan yang tidak keras. Memilih jalan yang manusiawi. Jadi kemenangannya adalah kemenangan kemanusiaan itu sendiri. Itulah menariknya filosofi ahimsa, filosofi yang anti kekerasan.